Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Di part 1 kemarin, Yuichi bareng yang lain udah mainin 2 babak dari Tomodachi Game. Dan di game kedua ketahuan kalau Tenji si pengkhianatnya. Yaudahlah, kita lanjutin aja anime Tomodachi Game part kedua. Kita diawalin dari flashback masa kecilnya Yuichi. Dia tuh dari kecil udah suka yang namanya uang, udah nyari duit dari kecil. Sampai-sampai tantenya ini yang lagi sakit, yang Yuichi udah anggap ibunya sendiri bilang kalau ada yang lebih berharga daripada uang, yaitu teman. Abis Yuichi keluar dari rumah sakit, dia dijemput sama gurunya. Nah, gurunya inilah yang ngemotivasi Yuichi buat ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Nah, tadi itu kenangan Yuichi. Dia pun sekarang udah bangun karena abis jatuh dari atas sana, bareng Tenji abis game kedua kemarin. Mereka dikasih waktu 3 hari sebelum mulai game ketiga. Di waktu nunggu itu mereka cuma dikasih minum 1 botol doang. Disitulah akhirnya Tenji jujur dan ngungkapin alasannya dia berkhianat. Jadi sebenarnya dia itu pengen balas dendam sama Sawaragi, yang katanya udah ngambil sesuatu yang paling berharga bagi dirinya. Kita flashback ke kisahnya Tenji. Dimulai pas Tenji SMP, dia punya 2 sahabat dekat. Mereka bertiga tuh pengen bisnis bareng, yang modalnya dari Tenji 1 juta yen. Beberapa bulan bisnis mereka jalan, tapi itu tuh sirna ketika Tenji kelas 2 dan Sawaragi masuk SMP-nya Tenji ini. Teman-temannya Tenji ini malah kepincut sama Sawaragi. Dana yang mereka kelola tuh agak goyah, tapi masih bisa bertahan sampai mereka masuk SMA yang sama. Dana mereka tuh sekarang tembus 3 juta yen. Tiba-tiba aja temennya Tenji ini bilang kalau duitnya nanti bakalan dibagi aja. Terus duit itu bakalan diinvestasiin dan selama beberapa tahun bakalan ngeliat siapa yang punya untung paling banyak. Nah, orang itulah yang nantinya bakalan jadi CEO perusahaan mereka bertiga dan berhak buat ngelamar Sawaragi. Tenji auto bingung dong. Tujuan bisnis mereka malah ternodai gara-gara cewek. Sampai beberapa minggu kemudian, mereka bertiga diculik buat main Tomodachi Game. Ternyata salah satu dari mereka tuh ada yang utangnya sampai 10 juta yen. Mereka ngejalanin gamenya dan akhirnya mereka kalah atau game over di babak kedua. Terus Tenji lah yang kena hukuman. Dia nanggung utang yang sekarang jumlahnya sampai 20 juta yen. Jadi begitulah kenapa Tenji ini bisa punya utang 20 juta yen. 未成年の場合は2000万円分の君の人生をもらうからね. Beberapa hari setelah game itu, Tenji bareng teman-temannya ini dibebasin. Dengan syarat nggak boleh ngebocorin ke siapapun tentang Tomodachi Game ini. Tenji yang kesel langsung ngelabrak temannya ini. Ternyata temannya itu ngutang sampai 10 juta yen, katanya duitnya dipakai buat Sawaragi. Sawaragi yang lihat Tenji pulang setelah beberapa hari ngilang pun langsung ngekorin Tenji. Sampai Sawaragi pun nanya kayak gini ke Tenji. Ne, 何の話をしたの? 例えば、私の話とかした? Tapi karena dia nggak sanggup buat mendem rahasia itu, Tenji pun nyeritain semuanya ke bapaknya. Bapaknya yang ngedenger itu langsung mau nanyain ke Sawaragi buat minta penjelasan dari dia. Tapi besoknya bapaknya Tenji ini malah ditemuin mati. Yang kata bapaknya Sawaragi itu tuh kasus bunuh diri. Dari situlah dia dendam banget sama Sawaragi beserta keluarga besarnya. Kita balik lagi ke Tenji bareng Yuichi. Si Yuichi masih belum sepenuhnya percaya sama Tenji. Buat ngebuktiin kalau dia jujur, Tenji pun nekat ngasih lihat hutang dia di pin nama itu. Utang dia tuh 2,1 juta. Tapi sekarang jadi double gara-gara Tenji liatin ke Yuichi. 60 jam kemudian, Yuichi bilang bakalan lebih percaya sama Tenji. 3 hari pun mereka udah berlalu. Yuichi bilang bakalan ngelakuin apapun demi menang. Keluar dari penjara itu, mereka ada di hutan yang luas. Game ketiga ini namanya Petak Umpet Persahabatan. Nah, si Yuichi sama Tenji, atau kita sebut aja kelompok C, bakalan ngadepin kelompok K yang jumlahnya 5 orang. Yang juga udah lolos dari babak kedua. Ini game bakalan nguji persahabatan banget. Jadi gini peraturannya, mereka bakalan main di hutan yang luas ini. Nah, setiap kelompok tuh disuruh milih siapa yang bakalan sembunyi, dan sisanya bakalan jadi pencari. Jadi mereka dikasih waktu selama 2 jam buat nyari tempat persembunyian. Orang yang sembunyi ini nggak boleh ninggalin tempatnya sama sekali.
tim yang lebih cepat nemuin orang yang sembunyi bakalan menang di game kali ini. Atau pakai cara yang kedua, kalau orang yang sembunyi itu nyerah dengan cara mencet granat di timnya sendiri, mereka tuh bakalan langsung kalah timnya dia itu. Di tengah-tengah arena disediain makanan dan minuman yang cukup buat mereka. Karena yang sembunyi ini nggak boleh ninggalin tempat persembunyian, jadi temennya lah yang harus bawain makanan ke dia. Oh ya, nih game dilarang buat ngelakuin kekerasan ke lawan tim. Oh ya, satu lagi, mereka itu boleh pindah tim, tapi meski tim yang dia pindah itu menang, dia nggak boleh ikut lanjut ke game keempat. Tapi keuntungannya orang yang pindah ke tim yang menang tuh dia nggak bakalan dapat utang meskipun tim awalnya dia itu kalah. Perpindahan tim ini cuma boleh dilakuin satu kali. Karena kelompok C cuma 2 orang, Manabu nambahin satu lagi. Katanya cewek ini nih dari kelompok lain yang kebetulan lolos cuma sendiri. Yuichi pun setuju setelah dia mastiin kalau orang tambahannya itu cewek. Tapi sebenarnya nih cewek tuh admin atau staff Tomodachi Game yang nyamar. Kelompok C milih Tenji yang jaga, sedangkan kelompok K ketua mereka yang badannya tinggi gede ini. Mereka semua dikasih HP masing-masing buat komunikasi sesama anggota. Game ketiga pun dimulai. Karena Yuichi sama Tenji nggak makan selama 3 hari, jadi mereka kelihatan lemes banget. Mereka pun nyari tempat persembunyian. Mereka ninggalin cewek yang namanya Maria ini biar dia nggak tahu tempat persembunyian, karena mereka berdua masih belum sepenuhnya percaya sama nih cewek. Yuichi pun ninggalin Tenji sendirian di situ karena katanya dia bakalan ngejalanin rencananya. 3人でもまともな方法じゃ無理だと思う。それはつまりまともじゃない方法ならやれるってことか。そのまともじゃない方法を天智がどれだけ許容できるかが鍵になる。 Tapi udah 2 hari sejak itu Yuichi ini nggak datang-datang, bahkan bawain makanan aja enggak. Dia takut Yuichi ngehianatin dia. Tapi Tenji coba percaya dulu sama Yuichi. Dan akhirnya Tenji nelpon ke Yuichi. Ternyata yang ngangkat tuh dari tim musuh, yang bilang kalau katanya Yuichi ini gak peduli sama Tenji. Makin frustasi dong Tenji ini, tapi dia coba percaya dulu sama Yuichi. Tenji udah kering keriput gini, karena udah 5 hari gak makan apa-apa. Ternyata selama 2 hari ini Yuichi sama Maria ada di tempat makan yang ada di tengah-tengah hutan. Kita sebut aja ini nih sarangnya Manabu. Besoknya saking laparnya si Tenji ini sampai halusinasi kalau Yuichi datang bawain dia makanan. Nani yo kore? Itai nani ga okotte no yo? Kare wa itai dare to hanashite iru no? 多分極度のストレスと上で幻覚を見ているんでしょうね。 Nah, si Yuichi ini tiba-tiba aja bilang mau gabung ke kelompok K. Karena kata Yuichi, dia masih dendam sama Tenji yang jadi pengkhianat di game kedua. Mereka mau langsung tanya sama ketua mereka tentang keputusan ini. Karena katanya keputusan kapten mereka tuh mutlak. Yuichi yang ngedenger itu langsung ngeledek. 何がおかしいわけ？ごめん悪気はないんだ。ただなお前らがこんな簡単な決断も自分たちでできないのがあまりにも滑稽でさ。 Kelompok K ini jadi marah. Bahkan Hyakutaro hampir aja ngehajar Yuichi. Tapi untungnya berhasil ditahan sama teman-temannya. Kalau sampai mereka main kekerasan, mereka bakalan langsung didiskualifikasi. Kei, anggota kelompok K, coba telepon ketua mereka. Terus katanya ketua itu tuh nolak kepindahan Yuichi. Karena walaupun Yuichi ini nggak pindah sekalipun, mereka bakalan menang. Kalaupun mau pindah, Maria ini kudu pindah juga. Yuichi pun nggak mau. Sebenarnya ini nih emang rencana Yuichi. Dia ngasih tahu rencana ini ke Maria. Katanya emang sampai hari kedua mereka nggak bakalan ngelakuin apa-apa. Ya mungkin Yuichi ini cuma pura-pura kayak bersahabat sama tim K, tapi sebenarnya dia itu bakalan sedikit-sedikit memprovokasi tim K ini buat ngamatin kepribadian anggota tim K masing-masing. Barulah di hari ketiga dia bakalan rencananya pindah tim. Sebelum ngasih tahu rencana seterusnya, Yuichi minta Maria sumpah kalau dia bakalan ngelakuin apa aja buat dia. 君は俺に絶対服従を誓える？こいつ私を脅してるつもり？でもまあそれも面白いか。いいですよ、このゲームに勝てるなら。 Katanya dia bakalan jadiin Maria umpan dan ngasih tahu cara licik ke Maria. Kita balik ke Yuichi yang gagal pindah tim ini. Besoknya, tepatnya hari keempat game ini berjalan,
rencana Yuichi yang sebenarnya bakalan dimulai. 2 orang anggota tim K pergi ke tempat ketua mereka buat bawain makanan ke sana. Sisa 2 orang yang ngawasin Yuichi sama Maria. Yuichi sama Maria masih kelihatan tiduran santuy di situ. Chisato ngawasin Maria, Hyakutaro ngawasin Yuichi. Nah, di momen ini Yuichi nyoba ngakrapin Hyakutaro dan nanya mereka dari klub basket. Bahkan muji-muji ketua mereka. Si Hyakutaro yang polos malah nyerocos ngomongin masa lalunya, yang mana si Hyakutaro ini pernah nggak sengaja buat ketua mereka cedera. Jadi karena itulah dia mati-matian latihan basket, biar bisa menangin lomba basket terakhir bareng ketuanya. Yuichi langsung manas-manasin, kalau kalian sampai sebegitunya seru nikmatin masa muda, kenapa bisa ikut Tomodachi Game ini? Pasti salah satu dari mereka tuh punya utang. Si Hyakutaro udah hampir kemakan provokasi Yuichi. Untungnya Chisato datang dan bilang suruh tukeran yang jaga. Kali ini Hyakutaro ngawasin Maria. Pas dia kesana, ternyata Maria lagi bebersih badan kayak gitu. Hyakutaro yang polos pun langsung kaget dan pergi karena takut dikira mesum. Nah, di momen inilah Yuichi nyari kesempatan. Dia langsung ngambil satu tas yang isinya makanan dan minuman dan lari. Terus dia teriak buat ngasih aba-aba ke Maria. Mereka berdua pun kabur bareng, dikejar sama 2 orang anggota tim K ini. Sampailah mereka di jalan di atas tebing. Tiba-tiba si Yuichi sengaja ngedorong Maria ke bawah. Iya sih, judulnya jadiin Maria umpan, pengalihan gitu. Tapi ini nih udah ekstrim banget. Untungnya Hyakutaro berhasil nangkep tangan Maria. Pas Chisato mau lanjut ngejar, malah dimarahin sama Hyakutaro. Dia bilang keselamatan cewek ini yang lebih penting. Kita ke Tenji yang udah sekarat banget. Di pikirannya itu udah antara mau nyerah atau masih percaya sama Yuichi. Dia awalnya mau mencet tombol nyerah, tapi akhirnya di masa sekaratnya ini Yuichi datang langsung minumin ke dia. Dan akhirnya Tenji pun selamat berkat makanan yang Yuichi bawa. Tenji nanya, kenapa nggak dari awal dikasih tahu tentang rencana ini? Kata Yuichi, dia sengaja buat ngetes Tenji. Dia beneran bisa dipercaya apa enggak? Tapi karena inilah Tenji pun bisa Yuichi percaya. Karena udah ngamatin itulah dia nunggu momen sampai Hyakutaro yang jagain Maria. Karena si Hyakutaro inilah orang yang paling polos di antara kelompok K. Orang yang kelihatannya nggak tegaan ketika ada apa-apa sama cewek. Makanya itu dia sengaja ngedorong Maria dan ya rencana Yuichi pun berhasil. Kata Yuichi, rencana dia sekarang udah 50% berhasil. Dan kali ini tujuan Yuichi bakalan ngancurin hubungan antar kelompok tim K. Di awal Yuichi nanya ke Manabu, orang tambahannya tuh cewek apa cowok? Karena Yuichi ini bakalan mainin mental anggota tim K lewat Maria. Maria yang diselamatin cowok-cowok ini langsung makasih, bahkan sedikit ngodain mereka berdua. Ya siapa yang gak tertarik ketika digituin sama cewek imut gini? Maria bilang kalau dia tuh takut sama Yuichi. Karena Yuichi ini sengaja ngelakuin hal-hal buruk ke Maria katanya. Tiba-tiba Maria bilang gini ke Hyakutaro. Yuichi pun datang lagi ke pos makanan. Tiba-tiba dia kayak jadi orang yang berbeda gini. Bahkan sampai ngelakuin kekerasan ke Maria. Oi Maria, nani shiteru? Kochi koi yo. Sa, shikiri naoshita. ゆっくり楽しんでいこうぜ。ちっていい加減にしろよ。はあ？なんで自分のものに加減なんてしないといけないんだ？おいマリア！なんで邪魔すんだよ！ Tapi Manabu nggak ngehukum Yuichi karena mereka berdua satu tim. Jadi sah-sah aja dan nggak ngelanggar peraturan. Hyakutaro yang ngeliat Maria digituin jadi marah. Mau ngehajar Yuichi. Tapi nggak bisa karena mereka tuh beda tim. Chisato coba nasihatin Hyakutaro. Dia bilang kalau cewek itu tuh palingan cuma acting doang. Hyakutaro yang udah baper sama Maria pun gak percaya sama omongan temennya dan nyuruh Maria pindah ke tim dia aja. Kei sama Hyakutaro pun pergi nemuin ketua mereka secara langsung buat nanyain tentang hal ini. Agak lama kemudian mereka datang lagi. Hyakutaro bilang ketua mereka tuh nggak ngizinin Maria pindah ke timnya. Tapi karena Hyakutaro ngotot pengen ngelindungin Maria, dia pun mau pindah tim. Dan Yuichi terima. Hal yang Hyakutaro pertama lakuin pas pindah ini adalah ngehajar Yuichi. Tapi nggak bisa gitu aja dia ngehajar Yuichi. Karena Yuichi ini ternyata lebih jago berantem daripada
Hyakutaro. Dan akhirnya Hyakutaro pun diikat sama Yuichi biar nggak bisa ngapa-ngapain. Alhasil kepindahannya ke tim C pun sia-sia. Malamnya Maria coba nanya-nanya tentang lokasi ketua tim K ke Hyakutaro, tapi ternyata dia tuh nggak tahu lokasinya. Jadi pas tadi siang dia sama Kei mau pergi ke lokasi ketua mereka. Terus di tengah jalan katanya Kei ditelepon sama ketua dan disuruh putar balik. Kei nyampein perintah ketua yang nelpon ini ke Hyakutaro, tapi yang sebenarnya terjadi tuh ketua mereka cuma dijadiin boneka sama ketua mereka yang sesungguhnya. Atau lebih tepatnya otak dari tim K yang ternyata adalah Shinomiya Kei ini. Walaupun dia paling muda, tapi dialah orang yang paling jenius di tim K itu. Yuichi langsung nelpon ke Kei. Semua yang terjadi di tim K itu tuh emang rencananya. Bahkan kepindahan Hyakutaro itu tuh juga bagian dari rencananya Kei. Kata Kei, Yuichi lagi bawa bom waktu. Karena apa? Hyakutaro itu walaupun baik sama wanita, tapi dia ini emosian, baperan gitu. Nah, gimana jadinya kalau nanti diprovokasi sama tim K? Hyakutaro nyerang tim K, ya bakalan tim C inilah yang kalah. Yuichi yang ngedenger itu langsung auto pesimis buat mereka menangin game kali ini. Yuichi niatnya mau nyembunyiin Hyakutaro biar nggak bisa diprovokasi sama tim K. Tapi nggak sempet dia ngelakuin itu, anggota tim K ini yang lain udah ngedatengin tim C ini. Besoknya Maria yang mau pergi kencing papasan sama Kei yang kelihatannya dari pagi nungguin Maria lewat situ. Ternyata Kei ini sadar kalau Maria admin Tomodachi Game. Dia pun bilang ke Maria kalau mau gamenya nambah seru, dia harus kerjasama bareng Kei. Maria pun setuju. Abis itu Maria nelpon Yuichi yang lagi di tempat tadi. Kata Maria, dia minta dikasih tahu tempat persembunyiannya Tenji. Maria bilang dia mau ngasih makanan ke Tenji karena ngelihat tim K ini lagi lengah. Yuichi pun setuju dan ngasih tahu tempat persembunyiannya Tenji ke Maria. Beberapa menit kemudian Maria muncul dan gabung sama tim K. Yuichi pun akhirnya sadar kalau dia tuh dihianatin sama Maria. Kei yang ngeliat Yuichi sampai segitunya jadi percaya kalau tempat yang dikasih tahu ke Maria itu tuh asli. Sorenya Tenji ini tiba-tiba ditelepon sama Kei. Dia ngompor-ngomporin gitulah intinya ke Tenji, sampai ngebuat Tenji emosi dan gak sengaja teriak-teriak. Tapi dari situlah Kei yang udah deket dari lokasi Tenji jadi tahu lokasi Tenji yang ternyata masuk ke dalam goa itu. Dan Kei sebagai tim K pun berhasil nemuin tempat persembunyiannya tim C. Abis itu Manabu nelpon semuanya buat ngumpul di pos makanan karena permainan ini katanya udah selesai. Pas mereka kumpul tuh ketua tim K yang namanya Juzo langsung ngehajar Yuichi. Terus Manabu pun datang dan ngumumin hasil dari game kali ini. Dia bilang kalau pemenang game kali ini tuh kelompok C. C グループの勝利でゲーム終了だよ。Kei langsung protes. Dia nanyain kenapa yang menang malah kelompok C. Manabu bilang emang tim Kei lah yang duluan nemuin orang yang sembunyi. Tapi cara menang nih game tuh nggak cuma itu aja. Juzo pun minta maaf ke anggotanya kalau dia ternyata udah lebih dulu mencet tombol nyerah. Kok bisa gitu? Kita flashback ke beberapa jam sebelumnya, di mana Yuichi ini kan kelihatan kalah kan karena tempat persembunyiannya Tenji itu berhasil dibocorin sama Maria. Ternyata itu cuma akal-akalan dia. Pas semua orang udah pergi buat nyari Tenji, dia yang ditinggal berdua bareng Hyakutaro ngelakuin cara licik ini. Yuichi langsung nelpon ketua tim K, si Juzo, yang sembunyi ini. Yuichi bilang dia bakalan mukul Hyakutaro sampai Juzo mau mencet tombol nyerah. Awalnya Juzo nggak percaya gitu aja, tapi pas ngedenger Hyakutaro kesakitan gitu, ditambah si Yuichi ini tiba-tiba bilang bakalan matahin jari-jari Hyakutaro biar dia nggak bisa main basket lagi. Ngedenger Yuichi matahin jari anggotanya itu, Juzo jadi nggak tega. Ditambah katanya Yuichi ini bakalan matahin semua jarinya Hyakutaro. Abis ngedenger itu, Juzo yang gak tega ini akhirnya milih buat nyerah.
次はどの指にしましょうか。そんな。当たり前でしょ。あなたがボタンを押すまで折り続けますよ。俺は。Dia mencet tombol granat itu. Kita balik ke sekarang, di mana Yuichi ini abis dipukulin sama Juzo karena ngelakuin hal tadi. Akhirnya terbongkar. Kalau di tim K, yang ngutang dan nyeret semua anggotanya tim K itu buat main Tomodachi game ini, ya si Juzo ini ketua mereka. Karena Kei tahu rahasia itu, makanya dia mau bantu menangin game ini. Dengan syarat, Juzo mau nurutin semua perintahnya. Terus, Juzo ini mau ngehajar Yuichi lagi, tapi dihentiin sama Hyakutaro. Katanya udah cukup. Karena sebenarnya suara jari patah yang didengar Juzo di telepon itu tuh jarinya Yuichi sendiri. Terus alasan Hyakutaro nggak bilang kalau bukan jarinya yang dipatahin sama Yuichi di telepon, karena sebelumnya mereka berdua tuh ngelakuin rencana buat perjanjian gitu sama Hyakutaro. Kalau Yuichi ini nanti bakalan nerima pukulan Juzo sebanyak pukulan Yuichi ke Hyakutaro. Dengan beginilah kelompok K pun kalah. Kelompok C pun dinyatain menang dan berhak dapat hadiah 2 juta yen. Dari awal pun sebenarnya Yuichi udah tahu kalau Maria itu tuh staff Tomodachi Game. Makanya dia nggak ragu buat ngedorong Maria dari tebing. Semuanya tuh udah berjalan sesuai rencananya Yuichi. Mereka dibolehin balik ke rumah masing-masing. Sebelum akhirnya mereka nanti bakalan main di Tomodachi Game keempat. Tentu aja dengan syarat mereka semua harus jaga rahasia tentang Tomodachi Game ini. Mereka yang udah bebas ini langsung pergi ke sekolah. Di kelasnya dia ngeliat Kokorogi yang lagi bersihin mejanya si B yang dibully teman-temannya. Kenapa tuh dibully? Kita balik seminggu sebelumnya, di mana Yuichi bareng Tenji ngelaju ke game ketiga. Sawaragi, si B sama Kokorogi dibolehin pulang sementara. Besoknya mereka bertiga berangkat sekolah. Tiba-tiba anak kelas tuh nuduh Sawaragi lah yang nyolong duit karya wisata yang 2 juta yen itu. Jadi anak-anak kelas tuh curiga. Kelas lain loh dikumpulin lewat rekening. Kok cuma kelas mereka aja yang dikumpul lewat ke Sawaragi. Si B yang mau jelasin kalau yang nyolong itu tuh Tenji juga gak bisa. Karena mereka ada janji buat gak ngebocorin tentang Tomodachi Game ini ke siapa-siapa. Teman-teman kelasnya juga nuduh si B ada sekongkol sama Sawaragi. Tapi si B malah bilang kayak gini. 200万ポッチでギャーギャー言いやがって。だったらその200万俺がまるっと立て替えてやるよ。 Ya langsung lah, si B ini dibenci sama anak-anak kelas juga. 2 hari setelah itu ternyata bapaknya si B ketangkep karena kasus skandalnya kebongkar. Besoknya si B berangkat sekolah malah dibully. Sawaragi yang nyoba bela si B malah makin dibully juga sama teman-temannya. Dan akhirnya dari hari itu Sawaragi pun ngilang. Ngedengar cerita itu dari Kokorogi, Yuichi sama Tenji pun langsung pergi ke rumahnya si B. Ternyata kali ini malah si B yang ditangkap karena kasus pembunuhan. Dia ditangkap karena dituduh ngebunuh bapaknya sendiri. Dan yang nangkap si B itu tuh bapaknya Sawaragi, orang yang paling Tenji benci. Bapaknya Sawaragi ini bilang buat mereka berdua, Tenji sama Yuichi ini nggak ikut campur urusan ini. Yuichi malah nantangin dan bilang gini. そもそもないんですよ。だから脅しは聞かないんす。よう、俺を止めたきゃ俺のところに直接来いってことだ。 Yuichi bareng Tenji pun balik buat mikirin apa yang bakalan mereka lakuin setelah ini. Mereka papasan sama Kokorogi yang nanyain ada apa semua ini. Tapi Yuichi nggak mau ngasih tahu karena kata dia hubungan pertemanan mereka udah berakhir sejak game kedua berakhir. Dan bilang juga kalau Kokorogi ini cuma beban. Kokorogi pun pergi dari situ. Sebenarnya Yuichi ngelakuin itu tuh sengaja biar Kokorogi nggak kelibat lebih jauh sama masalah ini. Malamnya Tenji sama Yuichi ditelepon sama nomor asing yang bilang Yuichi diundang buat ikut Tomodachi Game spesial katanya. Terus orang ini udah nyandra Kokorogi. Mau nggak mau Yuichi pun datang ke sana sendirian. Yuichi pun datang ke gudang kosong. Di sana udah kumpul nih orang-orang, lebih tepatnya para preman. Dan ada satu bos mereka yang pakai topeng Manabu, yang namanya Kuroki. Di sini Kuroki punya Kokorogi. Jadi Yuichi nggak bisa apa-apa selain ngikut apa kata Kuroki. Kuroki juga ngancem Yuichi bakalan ngebongkar masa lalunya Yuichi ke Kokorogi kalau Yuichi ini macem-macem. Akhirnya Yuichi pun nurut. Game yang Kuroki buat itu tuh simple. Yuichi cuma harus nerima 3 ronde rasa sakit. Kalau Yuichi bertahan, mereka bakalan bebas.
Ada satu cara biar Yuichi nggak harus ngerasain sakit, yaitu Kokorogi lah yang gantiin rasa sakit yang bakalan diterima Yuichi nanti. Kuroki nyuruh Kokorogi buat milih, kira-kira Yuichi atau Kokorogi lah yang bakalan nerima rasa sakit itu. Di momen Kokorogi milih ini, Yuichi nggak boleh ngomong sama sekali. Kalau ngomong dikit aja, dia bakalan sama-sama dihajar. Rode pertama, Yuichi bakalan ditinju sama Goriki, cowok yang badannya gede banget ini. Keputusan ada di tangan Kokorogi. Kalau dia pilih dirinya sendiri, Kokorogi bakalan dipukul sekali. Tapi kalau Kokorogi milih Yuichi yang ditinju, Yuichi bakalan dapet 3 pukulan. Kokorogi nggak bisa milih. Yuichi pun ngasih kode kalau dia yang bakalan nerima pukulan itu. Ronde pertama aman. Walaupun Yuichi dipukulin kayak gitu, dia masih bisa bertahan. Ronde kedua, Kokorogi yang ngelihat Yuichi kesakitan gitu nawarin diri buat nerima rasa sakit ronde ini. Jadi di ronde ini, kuku Kokorogi bakalan dicabut 1. Tapi kalau Kokorogi berubah pikiran dan ngasih rasa sakit itu ke Yuichi, Yuichi bakalan dicabut kukunya 3. Pas baru dicabut dikit, Kokorogi udah ngerasa kesakitan banget. Yuichi pun langsung gantiin Kokorogi. 3 kuku Yuichi pun dicabut. Abis itu Yuichi nanya ke anak-anak buahnya Kuroki, kenapa orang kayak gini bisa dijadiin pemimpin? Padahal yang badannya gede aja masih banyak. Tapi Kuroki jawab kalau dia bisa jadi pemimpin karena pakai otaknya dia. Dia juga bilang sebagai bos dia nggak bakalan ngejual teman-temannya atau anak buahnya ini. Kita ke ronde ketiga, dimana kalau Kokorogi milih dirinya sendiri, dia bakalan disuruh nari tanpa busana. Tapi kalau dia milih Yuichi, Yuichi bakalan ditusuk tangannya pakai pisau. Kokorogi bingung mau jawab apa. Kata Kokorogi, dia cuma bisa nurut sama Yuichi. Tapi akhirnya Yuichi pun nawarin dirinya buat di ronde 3 kali ini. 3 tusukan Kuroki kasih ke Yuichi. Banyak darah yang keluar dari tangan kanannya ini. Untungnya Kokorogi sigap dan ngeperban tangan Yuichi ini. Dan mereka pun berdua dibebasin. Tujuan Kuroki ngelakuin ini biar mereka berdua saling ngebenci satu sama lain. Tapi kata Yuichi, dia tuh nggak marah ke Kokorogi. Tapi dia dendam sama emosi ke Kuroki yang ngerancang ini semua. Makanya itu Yuichi nawarin 1 game lagi buat dimainin, yaitu game batu gunting kertas. Awalnya Kuroki nggak ngepeduliin. Tapi pas Yuichi bilang kalau Kuroki menang, dia bakalan ngasih 10 juta yen ke dia. Barulah Kuroki ini pikir-pikir lagi. Kuroki tahu masa lalunya Yuichi, jadi dia tahu kalau duit segitu mah Yuichi punya. Yuichi ngasih peraturan simpel, kalau Kuroki menang, dia bakalan ngasih 10 juta yen ke Kuroki. Tapi kalau Kuroki kalah, dia bakalan motong jarinya Kuroki. Jadi kalau Kuroki kalah pas pakai kertas, 5 jarinya dipotong sama Yuichi. Pakai gunting 2 jari, kalau Kuroki pakai batu, gak ada jari yang bakalan dipotong. Awalnya si Kuroki ini ragu, karena resikonya tuh gede banget. Tapi Yuichi nunjukin tangan kanannya yang luka dan diperban. Jadi Yuichi cuma bisa pakai kertas sama batu katanya. Masih belum mau nih Kuroki. こんなお前に有利なゲームをやんないの？おいおい、まさかお前ビビってんのか？ Yuichi pun ngompor-ngomporin anak buahnya Kuroki dan bilang kalau Kuroki menang, mereka semua yang ada di situ bakalan dikasih 1 juta yen per orang. Langsung dong semuanya nyorakin bosnya itu buat ikut game kali ini. Jadi mau nggak mau, Kuroki pun setuju buat main. Ditambah dia juga punya keunggulan gede karena tangan kanan Yuichi yang masih diperban dan nggak bisa ngeluarin gunting. Nah Kuroki ini mikirnya dia nggak bakalan kalah, mentok-mentok juga seri. Permainan pun dimulai. Kuroki awalnya mau main aman pakai kertas aja, tapi tiba-tiba Yuichi ngintimidasi dan bilang kalau dirinya nggak bakalan pakai kertas. Kuroki jadi bingung, dia pun ganti ke batu. Suit pertama seri, tapi karena mikir Yuichi cuma bisa pakai batu, Kuroki pun dengan pedenya ngeluarin kertas dan Kuroki pun kalah gara-gara Yuichi ngeluarin gunting. Jangken! Lah kok bisa? Jadi ya emang bener, Yuichi cuma bisa ngeluarin kertas apa nggak batu. Itu kalau di tangan kanan. Yuichi kan nggak bilang dia bakalan pakai tangan yang mana. Kuroki nggak terima tuh, dia dibodoh-bodohin sama Yuichi kayak gitu. Dia langsung nyuruh anak buahnya buat ngehajar Yuichi. Tapi tiba-tiba orang-orang dari Tomodachi Game ini datang buat nyelamatin Yuichi. Dan juga mereka nangkap gengnya Kuroki ini karena mereka udah pura-pura pakai nama Tomodachi Game.
Jadi Tenji lah yang ngelaporin Kuroki ini ke pihak Tomodachi Game yang asli pas sebelum Yuichi itu berangkat tadi. Yuichi nggak tinggal diem, dia nyamperin Kuroki dan nagih janjinya buat motong jari Kuroki karena dia kalah main game tadi. Si mbak-mbak staff ini pun ngizinin Yuichi. Panik banget Kuroki udahan. Terus Yuichi bilang kalau anak buahnya bisa gantiin hukuman ini dan cuma 1 jari yang bakalan dipotong. Langsung dah tuh, Kuroki nyuruh salah satu anak buahnya gantiin hukuman itu. Woi, kita ka omaera. Yoru janakya 5分の1の被害で済む。な、誰か俺と代わってくれ。おい、なんだよ。俺たち仲間だろ。誰か名乗り出ろよ。な、おい. Tapi ya nggak ada yang mau lah. Ditambah anak buahnya ini jadi benci sama bosnya. Karena katanya udah berlawanan dari yang tadi. Dia nggak bakalan ngorbanin temennya atau anak buahnya. Giliran susah kayak gini, dia malah munafik. Untungnya sebelum Yuichi motong jari Kuroki, Yuichi udah pingsan duluan karena kehabisan banyak darah. Kuroki pun dibawa ke markas Tomodachi Game. Si Kuroki yang belum sadar kalau sebenarnya dia kehilangan hal yang sangat berarti, yaitu rasa wibawa dan kepercayaan anak buahnya gara-gara hal tadi. Yuichi pun mau dirawat sama pihak Tomodachi Game karena nih orang kan masih harus ikut game selanjutnya. Jadi dia masih jadi aset Tomodachi Game katanya. Maria terus bilang ke Tenji sama Kokorogi kalau si B ada di mereka. Kalau mau nyelamatin si B, mereka bakalan harus main game pengadilan persahabatan. Tapi nanti utang mereka bakalan nambah 500 juta yen. Yuichi pun tiba-tiba bangun dari pingsannya dan bilang kalau dia percaya sama Tenji dan Kokorogi. Mereka bakalan bisa nyelamatin si B karena dia bilang temennya tuh lebih berharga dibandingkan sama uang. Dan di season 2 nanti mereka bakalan main game sidang dosa persahabatan. Ini nih game tambahan di Tomodachi Game ini. Gimana cerita kali ini? Lumayan panjang ya. Soalnya alurnya tuh padet banget. Ya gua harap season 2-nya buruan dirilis. Soalnya seru parah, arc abis pengadilan nanti. Makin banyak plot twist, kita juga belum tahu masa lalu Yuichi yang sebenarnya tuh kayak mana. Lawan mereka juga nanti bakalan makin jago, makin pinter, makin kuat pokoknya. Gua mau spoiler dikit. Nanti mereka bakalan ngikut yang namanya Adult Tomodachi Game. Tentu beda sama Tomodachi Game biasa, yang hadiahnya cuma dikit. Dan hukumannya cuma gitu-gitu aja. Oke, sekian dari gua. Bye-bye. Thank you.